Panglima TNI Laksamana Yudo Margono murka dan meminta oknum anggota Pas Pampres yang melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian korban untuk dipecat jika terbukti bersalah dalam peradilan nanti. Namun di sisi lain, kini publik dan juga banyak pihak mempertanyakan sistem pengawasan internal militer agar kejadian serupa ini tidak terulang di kemudian hari. Di mana kemudian celahnya, apakah soal aturan atau pelaksanaannya? Sudah tergabung bersama kami melalui sambungan luar studio. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan juga Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dev dan juga Bang Araf. Selamat sore, Mas. Selamat sore, gimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah dalam kabar baik. Mas-mas kalian, saya ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, jadi di mana kemudian celahnya? Mengapa kemudian pengawasan soal tindakan internal, apalagi kemudian oknum-oknum yang sedang di luar tugas ini bisa terjadi, apalagi ini tindak pidana begitu. Bagaimana Komisi 1 melihatnya? Ya, ini butuh penyelidikan secara menyeluruh. Menyeluruh itu pertama bagaimana ini bisa terjadi, lalu kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut, tujuannya untuk apa, apakah mereka ini hanya bertujuan untuk pemerasan, apakah melakukan tindak pidana lain, apakah mereka terjerat dengan ring kejahatan lainnya. Nah, ini semua harus diperiksa secara menyeluruh, dan juga harus ada penertiban dan juga bukan, saya tidak mau berlangsung mengatakan pendidikan ulang, akan tapi mesti direvisi agar rasa bertanggung jawab dan juga rasa kecintaan terhadap masyarakat secara umum oleh seluruh prajurit TNI agar memastikan bahwa tidak sampai terjadi lagi ada oknum-oknum personel TNI bukan melakukan pembinaan, melakukan perlindungan, tapi justru melakukan penculikan hingga penyiksaan dan juga pemerasan terhadap masyarakat sipil. Oke, Nah, baik. TNI itu secara utuh telah dilatih, dididik untuk melakukan pembelaan dan juga untuk bertempur, berperang, melawan segala macam, menghadapi segala macam ancaman, untuk patuh pada pimpinan dan setiap melaksanakan perintah daripada komandannya untuk menyelesaikan misi-misinya, untuk apakah itu misi militer perang ataupun non perang. Itu sudah doktrin daripada TNI. Nah, yang perlu kita ketahui, kita perdalami, mereka ini bertindak pastinya kan di luar struktur TNI. Nah, apakah ini hanya bertindak sendirian, atau adakah lagi yang lebih besar, dan mereka itu seberapa jauh jaringan yang mereka lakukan, apakah hanya beberapa orang atau bahkan lebih luas lagi. Nah, ini semua yang harus didalami. Dan kami di komisi sudah sepakati bahwa ini harus dilakukan secara berkala dan terbuka. Jadi kami akan terus meminta baik Puspom dan juga Mabes TNI untuk menyampaikan, memaparkan hasil pemeriksaannya itu kepada masyarakat secara umum, sehingga tidak ada lagi yang ditutupin, dan juga wibawa dan citra daripada tubuh TNI jangan sampai ternoda hanya akibat perbuatan 1-2 orang saja. Oke, Bang Dev, artinya dalam waktu dekat Komisi 1 akan memanggil dan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Mabes TNI begitu untuk khususnya hal ini? Kami memang sudah terjadwalkan untuk melakukan rapat kerja mengenai berkaitan dengan anggaran. Nah, tapi kalau setiap rapat kerja pasti kita akan bisa bertanya berbagai macam hal, kita bisa mendalami karena ini kan juga berkaitan dengan anggaran juga. Ini berkaitan dengan pendidikan dan juga pembinaan terhadap personel TNI. Nah, kita juga harus berdalami bahwa anggaran yang sudah kita sepakati berapa ratus triliun itu benar-benar digunakan untuk meningkatkan kemampuan tempur, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan personil TNI itu sendiri, agar bagaimana TNI itu dapat bekerja secara optimal, melindungi setiap jengkal wilayah NKRI. Oke, saya ke Mas Al-Araf kalau begitu. Bagaimana Anda melihat di mana celahnya kemudian soal pengawasan, soal pembinaan itu akhirnya tidak tepat sasaran pada oknum-oknum seperti ini, Mas Al-Araf? Ya, pertama ini satu tindak kejahatan yang kejam, keji, dan tidak berperikemanusiaan, sehingga kemudian tindakan kejahatan seperti ini harus dihukum secara maksimal sesuai koridor negara hukum. Oleh karena itu, mekanisme penghukuman harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keluarga korban harus dapat dipastikan keadilan dalam kasus ini, mulai dari proses transparansi dalam penyelesaian kasus serta akuntabilitasnya. Oleh karena itu, ruang penyelesaian kasus ini perlu dilakukan melalui mekanisme peradilan umum. Presiden bisa memerintahkan Panglima TNI menggunakan pasal 65 Undang-Undang TNI agar jurisdiksi peradilan yang dilakukan adalah jurisdiksi peradilan umum, supaya korban dapat memenuhi hak-haknya dalam proses hukum ke depan. Kedua adalah kasus semacam ini, Mas, akan selalu terjadi
sepanjang ada beberapa hal yang belum diperbaiki secara tuntas dalam kerangka reformasi TNI. Pertama adalah kerangka reformasi TNI dalam kerangka reformasi kultural. Upaya merubah pola paradigma dan kultur yang militeristik ini harus dibongkar dengan cara melakukan perubahan perbaikan sistem pendidikan dan pembinaan serta kontrol pengawasan yang lebih baik. Nah, dalam kerangka itu proses reformasi TNI yang belum selesai ini menjadi PR yang menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini terjadi. Ini kan bukan persoalan pertama, sebelumnya ada beberapa kasus yang serupa yang menimbulkan terjadinya ekses terhadap warga sipil akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI. Oleh karenanya proses reformasi TNI secara kultural ini menjadi satu hal yang penting. Yang kedua adalah proses penghukuman yang sebenarnya dalam beberapa kasus melalui peradilan militer itu memberikan kecenderungan ruang penghukuman yang ringan sehingga kemudian menimbulkan beberapa kasus akhirnya mendapatkan impunitas ataupun kekebalan. Nah, oleh karena itu mekanisme penghukuman melalui peradilan militer inilah yang menjadi persoalan utama di dalam kerangka mendapatkan keadilan. Nah, sepanjang penghukumannya tidak dilakukan secara maksimal, maka peristiwa-peristiwa semacam serupa akan mungkin terjadi. Mas Al-Araf, termasuk transparansi saat peradilan, ini juga kemudian dituntut publik untuk bisa dipantau begitu? Ya, transparansi dan akuntabilitas peradilan tentu harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Kita menginginkan satu peradilan yang terbuka melalui peradilan umum, persis seperti kasus Verdi Sambo dalam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal Verdi Sambo, itu kan dilakukan melalui peradilan umum, itu dilakukan secara terbuka gitu, sehingga publik bisa mengetahui, korban bisa berada dalam proses persidangan, hak-hak pengacara juga terlindungi. Jadi kita mendapatkan satu mekanisme peradilan yang fair and trial, satu peradilan yang adil dan baik. Nah, peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip persyaratan peradilan yang fair trial itu. Nah, ini menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, Presiden harus turun tangan dalam kasus ini dengan cara menggunakan pasal 65 sebagai dasar hukum untuk memerintahkan Panglima TNI agar membuka kasus ini melalui mekanisme peradilan umum. Karena dalam negara hukum, Mas, tidak boleh ada kejahatan yang tidak bisa diadili dalam satu proses peradilan umum. Ini kejahatan tindak pidana umum. Baik, oke. Saya ke Bang Dev kalau begitu. Bang Dev, ini seberapa mungkin kemudian kalau Mas Al-Araf bilang harusnya kemudian berpindah ke peradilan umum karena ini kemudian tindak pidana umum begitu dalam regulasi yang kemudian dipegang tentunya oleh Komisi 1, dan apakah soal transparansi juga akan kemudian Anda sampaikan pada saat rapat kerja nanti dengan Mabes TNI? Nggak, kalau soal transparansi kan itu kan pasti kita tuntut, kita minta, dan itu kita mulai dari awal penyidikan, terus pemrosesan pengadilan, walaupun dilakukan di proses peradilan itu dilakukan secara militer, ya proses peradilan militer itu bukan berarti tidak bisa dilakukan secara terbuka, itu tetap bisa dilakukan secara terbuka, hanya pengadilannya yang baik yang menuntut, yang mengadili itu adalah personel militer, dan bahkan juga para tersangka itu akan tetap dikenakan pasal yang berlapis. Jadi baik dari undang-undang militer dan juga dari KUHP ataupun juga undang-undang lainnya yang dapat digunakan, pasal-pasal lainnya, sehingga mereka itu bisa mendapatkan hukuman yang maksimal. Nah, jadi kekhawatiran akan impunitas ataupun juga mereka itu tidak dapat dilakukan secara terbuka, saya yakin itu tidak akan terjadi. Apalagi komitmen daripada Panglima TNI dan juga seluruh jajaran Puspom dan juga dari Angkatan Darat sudah memberikan jaminan, dan juga kami pun dari Komisi 1 pasti akan mengawal karena ini ada berkaitan tentang kewibawaan dan juga citra daripada institusi sendiri. Itu tidak boleh tercoreng. Artinya ada jaminan dari Anda dan Komisi 1 begitu ya? Dari pihak mereka. Pastinya kita akan memastikan bahwa ini harus berjalan secara terbuka dan juga mereka tuh mendapat hukuman yang maksimal. Oke, baik. Terakhir ke Mas Al-Araf, bagaimana kemudian Anda melihatnya ke depan? Bisakah kemudian dengan sejumlah desakan publik, jaminan tadi dari Mas Dev Komisi 1 bahwa ini bisa transparan, bisa dipantau publik hingga nanti vonis begitu bagi para tersangka? Itu mungkin saja terjadi, tetapi membawa kasus di dalam peradilan umum itu bukan hanya semata-mata persoalan kasus ini semata, tetapi adalah satu kewajiban konstitusional yang harus DPR tegakkan bersama Presiden. Karena di dalam konstitusi ada prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa ada azas persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Siapapun dia, warga negara di negara ini, kalau terlibat dalam kejahatan tindak pidana umum, harus diadili dalam peradilan yang sama, yakni peradilan umum. Jadi membawa kasus dalam peradilan umum itu dalam kerangka menegakkan konstitusi.
DPR dan pemerintah harus menegakkan konstitusi dalam rangka menerapkan asas persamaan di hadapan hukum. Tidak boleh ada keistimewaan, tidak boleh ada pembedaan satu sistem peradilan dalam satu kasus kejahatan yang terkait dengan tindak pidana umum. Semua harus sama, siapapun dia. Baik. Dalam rangka itu, Baik. menyelesaikan kasus ini dalam peradilan umum sesungguhnya adalah dalam kerangka menegakkan konstitusi. Presiden harus ada di depan, kecuali kalau presidennya tidak berani untuk menegakkan konstitusi, itu jadi persoalan lain, Mas. Oke, kita akan lihat ke depan seperti apa dan tentu kami sebagai masyarakat menunggu komitmen dari Komisi 1 yang Mas Dev tadi sebutkan untuk kemudian ini bisa kita pantau bersama hingga putusan ini nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Al Araf, Ketua Sentra Inisiatif, dan juga Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas sekalian. Malam, terima kasih Mas. Malam, selamat malam.